Rahmatul alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Ayahanda Dr. Suhandri SSI MPD. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika Ayahanda Rama Mohan SPD MPD. Yang sama-sama kita hormati seluruh dosen pendidikan matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah menyempatkan hadir pada acara ini. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Rezi Aryawan MPD dan seluruh peserta yang telah berkesempatan pada acara hari ini. Selanjutnya, saya Devi Triani menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang telah penuh semangat menghadiri acara kita pada hari ini, sekaligus berpartisipasi secara aktif. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Abdul Razak. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Ayahanda Dr. Suhandri SSI MPD. Dengan hormat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan kuliah dosen tamu yang alhamdulillah sudah datang pada pagi hari ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nanti kita di bulan hari mendapat syafaatnya. Pada pagi hari ini saya ditunjuk sebagai pembuka acara kegiatan, yaitu kegiatan kuliah dosen tamu yang akan dipandu oleh Bapak Rezi Aryawan MPD. Pak Rezi ini sudah CDR ya. CDR itu calon doktor, rasanya begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah jadi doktor. Jadi kemampuan dia dalam membuat sebuah karya ilmiah itu tidak diragukan lagi. Ya, Pak Rezi merupakan ketua jurusan dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Jadi kita ini dengan Pak Rezi boleh dikatakan saudara. Boleh dikatakan saudara dekat. Kenapa? Karena istri Pak Rezi itu adalah dosen PMT, kan gitu. Ya Pak Rezi ya. Jadi bisa kita ibaratnya berkonsultasi gratis gitu Pak Rezi ya. Tidak perlu bayar. Nah, di sini temanya di sini adalah menjadi penulis ilmiah andal, yaitu workshop penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa. Ini memang seharusnya yang pesertanya seharusnya memang semester 6 ya. Nah, tapi bukan berarti bahwa semester yang lain tidak ada, tapi sayang hanya sedikit yang hadir. Mungkin saya berprasangka baik saja, mungkin ada kawan-kawan kamu semua yang masih di kampung ya, masih terlena, masih terlena bobok di rumah. Ya, belum ada kemampuan dan keinginan mereka untuk menambah ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau ini. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa dalam menulis sebuah karya itu kan ada 2 jenis atau 3 jenis. Yang pertama karya ilustrasi ya, artinya daya khayal. Kalau karya tulis kita bersifat khayal, itulah dia Harry Potter itu. Ya kan? Kemudian itulah dia novel-novel itu daya khayal. Artinya belum pernah terjadi. Nah, tapi yang kita kupas sekarang ini adalah tentang penulisan karya ilmiah. Harus ada langkah-langkah ilmiah di dalamnya, termasuk mencari sumber data untuk memperkuat hipotesis yang akan kita buktikan. Setelah itu baru membuat hipotesis praduganya apa, kemudian apalagi merencanakan apa yang mesti dilakukan dengan data yang ini, kemudian baru mengeksekusi rencana tadi, dan terakhir baru mengambil sebuah kesimpulan. Jadi karya tulis tersebut adalah karya tulis yang boleh dikatakan 99% terbukti kebenarannya. Ya kenapa? Karena didukung dengan data-data yang akurat. Nah, maka itu saya wanti-wanti kepada semester yang akan membuat skripsi, datanya itu betul-betul data akurat, tidak data rekayasa. Sehingga kesimpulan diperoleh dari karya ilmiah tersebut adalah kesimpulan yang valid, bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Begitu ya Pak Rezi ya. Nah, jadi dengan demikian nanti silakan nanti Pak Rezi akan menyampaikan apa-apa saja yang mesti dilakukan di dalam membuat sebuah karya ilmiah. Disimak baik-baik sebagai bekal kamu nanti di dalam menulis sebuah karya tulis. Kemudian bisa dituangkan dalam penulisan skripsi. Nanti kalau ada yang ragu silahkan bertanya, terbuka lapang dada Pak Rezi ini. Nggak bisa nanti di sini, nggak cukup waktu, nanti bisa kontak dia atau langsung pergi ke UIN. Itu Pak Rezi ya. Tuh kan kita terbuka. Nggak juga kita desak nih Pak Yayat, Bu Yayat ada nih, kita desak Bu Yayat. Gimana caranya? Mana Mbak Yayat? Ya. Nah, Bu Yayat ini jangan sembarang, bukan dosen sembarangan pula nih. Ini karya tulisnya sudah menembus internasional ini. Q1 lagi malah.
lebih canggih lagi daripada suaminya. Ya, tapi bukan berarti suaminya tidak tahu juga suaminya tuh lebih tahu lagi kenapa yang membimbing Bu ini suaminya gitu. Ya kan? Nah, jadi mereka saling isi mengisi. Enak juga ya punya suami si dosen begitu ya. Nah, itu kira seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu kita bahas ya, bisa jadi ya. Ini kemarin beberapa prodi ya ataupun pimpinan sudah mulai mewacanakan skripsi itu diganti dengan karya tulis ilmiah yang sudah bisa menembus publikasi internasional. Ada wacana seperti itu ya. Bisa jadi nanti angkatan 2023 ya tidak lagi tugas akhirnya tidak lagi skripsi tetapi sudah berbentuk karya ilmiah tulisan ya yang dipublish dunia internasional. Nah, nanti di antara kalian nanti ada 2 orang 3 orang yang sudah karya ilmiahnya publish internasional, nggak perlu skripsi lagi, langsung dapat nilai A. Nah, tuh langsung wisuda gitu. Ya, itu ada wacana. Kenapa? Karena kami justru kalau saya lihat itu lebih bagus ya. Sekaligus mengasah keterampilan kita di dalam menulis sebuah karya. Nah, tulisan-tulisan itu tentu saja harus mengacu kepada bahasa Indonesia yang baku. Tidak boleh kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Contoh ya, kita bekerja seperti A. Tidak boleh kita katakan kita bekerja kayak A. Kayak itu bahasa apa? Ya itu kan bahasa daerah. Ya kan belum masuk lagi ke dalam bahasa Indonesia baku. Pun kalau masuk kayak itu adalah sejenis sampan. Tuh. Ya, nah, bukan menyatakan seperti. Ya, jadi belajar lagi bahasa Indonesia. Orang matematika bukan berarti tidak mau belajar bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau karya tulis kamu itu nanti sudah bagus, sudah ada data dan fakta yang benar, nanti kamu kirimkan ke bagian publish jurnal gitu ya, dan ternyata ditolak, jangan putus asa, perbaiki, kirim lagi. Nah, kami dosen-dosen di sini banyak juga yang ditolak tuh. Di reject. Saya juga pernah di reject, sakit hati, iya. Tapi kita perbaiki lagi. Ya kan, oh ternyata salah saya di sini loh. Oh ternyata tulisan saya itu tidak mendalam sekali maknanya. Ambil perdalam lagi, kirim lagi. Ternyata bisa gitu. Ya. Nah, saya pengen betul lah mahasiswa UIN ini punya artikel yang bisa diakui dunia, mungkin tidak usah internasional, dunia nasional yang Sinta 2. Kalau kamu sudah memiliki artikel yang dipublish di Sinta 2 itu ujian skripsi dari pembimbing itu dapat nilai 9 atau 10 ya. Tapi kalau tidak ada itu nilai kamu hanya sampai 80 tertingginya. Tapi kalau sudah ada publish Sinta 3 saja sudah 90. Sinta 2 udah kemungkinan besar antara 90 sampai 100. Kalau Sinta 1 jebol bagaimana Pak? Saya jamin saya kasih nilai 100. Kalau saya pembimbingnya ya. Tapi dosen semuanya pasti akan nilai 100. Kenapa sudah teruji kemampuannya dalam menulis? Gitu. Itu apalagi dipermasalahkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Nanti akan disampaikan lanjutannya oleh Pak Rezi yang Bapak CDR Rozi MPD ya, insya Allah akan jadi dokter, amin. Kita juga bangga ya, karena Pak Rezi ini boleh dikatakan sudah satu chemistry dengan kita. Waktu kita acara akreditasi saja, itu bantuan yang diberikan Pak Rezi itu luar biasa. Nanti ntar lagi kita buka S2, nanti minta bantuan lagi dengan Pak Rezi. Ya Pak Rezi ya. Siap katanya gitu. Ya mudah-mudahan kita tetap selalu bersaudara ya antara UIR dengan UIN, sama-sama Universitas Islam. Yang satu Riau, yang satu lagi negeri. Nah, itu perbedaannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Semoga semuanya diikuti mulai dari pagi ini sampai acara selesai. Ya, ya. Ya, kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Rezi Aryawan MPD. Kepadanya kami persilakan. Langsung ke rezim ya, Pak. No? Sama siapa? Sertifikat. Narasumber maupun Pak di sini. Itu aja. Tanya Rena. Perda dia jemput apa tadi? Oh, ya, OTW berarti ya? Ya Pak, untuk Pak nanti jatuh pula ini ya nanti. Tidak dosen dulu, dosen baru visual. Ya Pak, makanya Pak. Sama-sama aja. Atas tapi ini dia kasih ya. Ya, Rena, Lagi Bapak Ibu, berikan terbaiknya 1, 2, 3.
Kasih kayak. Satu, dua, tiga. Baik.
Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dari Kaprodi kepada narasumber kita. bagus deh. Ya, ada co-hostnya Pak. Ya, baik, kalau terjadi apa sini masih ada selamat sini kan. Silau dia turunkan gini. Tenang Pak, apa? Tunjukkan sertifikatnya Pak. Nampak di sini silau. Silau. Tadi kalau silau apa isi kan? Jelas tadi bilang apa pisau tadi tak apa lah. Ya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita Bapak Rezi Aryawan MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Ada mana? Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini masih pagi ya, belum siang ya. Masih pagi. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, masih bisa merasakan manisnya bakpao di depan ya, sudah makan ya, sudah masih bisa merasakan renyahnya gorengan yang kita makan. Nah, nikmat yang telah Allah berikan ini sudah selayaknya bagi kita untuk mensyukurinya. Cara mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian tidak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillah. Mari sama-sama kita niatkan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu paling terpenting ya. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat beliau kita jadi tahu bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Andri SSI MPD yang tadi sudah membuka acara. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Ramon Handas MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya kenal semua dosen pendidikan matematika. Ini adalah keluarga kedua saya. Kemudian selanjutnya yang saya banggakan Anda semua para mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika yang sudah hadir dalam mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, baik secara daring maupun secara luring. Baik, Anda semua, Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit ya, berbagi pengetahuan terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Jadi Bapak Ibu semua, mohon maaf apa yang saya lakukan pada kesempatan ini bukan dalam rangka untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi adalah ini untuk menyampaikan sharing pengalaman, sharing pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Kemudian yang ini terkhusus bagi Anda semua yang akan nanti melakukan ya atau membuat aksi berupa tulisan karya ilmiah. Nah, ini setidaknya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberi bekal
setidaknya membuka wawasan Anda semua bagaimana cara menulis sebuah karya tulis ilmiah, kemudian apa yang harus dilakukan, bagaimana bentuk dan sebagainya. Ini mahasiswanya semester 7 ada? Sudah semester 5? Ada. Ini kalau bisa terkhusus sudah semester 7 ya, karena akan sebentar lagi menyelesaikan studinya. Baik, sebelum saya masuk menyampaikan materi, izinkan saya pertama mengucapkan barakallah, selamat kepada Program Studi Pendidikan Matematika yang sudah mendapatkan akreditasi unggul ya dari Lambik. Kemudian ini salah satu menjadi inspirasi bagi kami dari Program Studi Pendidikan Matematika FG Universitas Islam Riau agar mudah-mudahan segera meraih unggul. Ya, amin. Kemudian Anda semua, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk kepada materinya, mungkin ini yang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada saat kita ingin mahasiswa kita terampil dalam membuat karya tulis ilmiah, ya, karena ini nanti menjadi bekal Anda semua. Menjadi seorang guru itu bukan hanya dituntut untuk mengajar, ya. Sekarang menjadi seorang guru bukan hanya dituntut untuk mengajar saja di kelas, tetapi untuk jenjang karir guru itu mau tidak mau harus bisa menulis, baik yang menulis artikel ilmiah terkhususnya, ya, mau tidak mau harus bisa menulis. Kalaupun nanti tidak menjadi seorang dosen, ya, yang menjadi seorang guru itu adalah salah satu profil lulusan yang diharap, yang dibutuhkan. Anda semua harus bisa menulis. Ya, maka dengan agenda kita pada hari ini adalah dalam rangka untuk membekali Anda semua, membuka wawasan bagaimana menulis. Ya, kemudian Anda semua, Bapak Ibu semua, ya, untuk agar mahasiswa kita terampil menulis, mungkin ada beberapa hal yang saya share dulu, ya. Kami di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau, terkhususnya Universitas Islam Riau, itu sudah dari tahun 2021 sudah berdasarkan peraturan rektor sudah membuat aturan bahwa mahasiswa boleh menyelesaikan studinya melalui jalur publikasi. Jadi mahasiswa menyelesaikan studinya itu tidak perlu lagi buat skripsi, cukup publikasi. Itu sudah bisa menyelesaikan studinya. Ya, selama 3 tahun sampai hari ini, efek yang kami rasakan itu mahasiswa bisa selesai 7 semester. Kemudian penunjukan pembimbingnya kapan? Semester 5. Semester 5 sudah kami tunjuk pembimbingnya. Agar mahasiswanya bisa langsung mengikuti atau terlibat dalam penelitian dosennya, kemudian satu bagian dari penelitian dosennya diambil untuk digarap oleh mahasiswanya, dijadikan untuk karya tulisnya, dijadikan publikasi. Kemudian selain itu, agar mahasiswa ini bisa terbiasa menulis, saya rasa di kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika UI juga sudah memasukkan beberapa mata kuliah, Bapak ya, yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini salah satu cara. Kemudian satu lagi, kalau di kami mahasiswa pada saat mau ujian skripsi itu wajib melampirkan bukti LOA bahwa artikelnya sudah diterima dan akan diterbitkan di jurnal nasional ataupun jurnal nasional terakreditasi. Jadi kalau tidak melampirkan itu, maka tidak bisa ujian skripsi. Nah, mungkin di UI juga sudah Pak ya? Sudah dapat apa ya? Nah, kalau di kami bukan untuk dapat apa, tapi untuk daftar ujian skripsi. Syaratnya adalah melampirkan bukti LOA dari artikel yang hasil penelitiannya. Ya, mau dia Sinta 1 sampai Sinta 6, atau mau dia juga nasional tidak terakreditasi pun tidak masalah. Yang penting ada bukti dia sudah publikasi. Ini cara kita agar meningkatkan mahasiswa kita agar bisa menulis. Kemudian efeknya apa? Untuk diakreditasi akan datang, ada poin di bagian 9, kriteria 9, 2 dan
ini ya, ada bagian keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, kemudian publikasi, itu bisa meningkat. Kemudian satu lagi Pak, kami mewajibkan mahasiswa yang menulis artikelnya di yang akan dipublikasi, mewajibkan minimal mensitasi 5 tulisan dosen program studi yang dibuat dengan surat pernyataan sudah mensitasi. Nah, itu kami wajibkan. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan citasi dosen-dosennya di Google Scholar. Itu tujuannya. Jadi karena itu bagian citasi juga masuk ke dalam penilaian akreditasi. Nah, ini salah satu cara kita agar untuk meningkatkannya. Oke, ini kita berbagi pengalaman ini ya, praktek baik yang sudah kami lakukan. Saya rasa di UIN jauh lebih baik ya. Nah, mungkin saya aja belum tahu. Oke, saya akan share screen. Ini kan karena berhalangan ini kan, bukan karena belalai. Oke, ini di halaman pertama ini mohon maaf saya duduk saja ya. Saya duduk saja karena saya sambil menjalankan ini besoknya. Untuk di halaman depan ini saya buatkan pembekalan karya tulis ilmiah. Kenapa saya buat di sana namanya pembekalan? Kalau pelatihan, berarti Anda semua dibekal untuk bawa laptop. Di sini kan tidak bawa laptop ya. Nah, jadi ya dibekal itu dulu lah biar bisa menulis. Jadi saya buat namanya pembekalan saja. Pembekalan karya tulis ilmiah. Apa yang mau dibekalkan? Pengetahuan kah? Ya, pengalaman kah yang mau disampaikan nantinya yang bisa dibawa pulang, yang bisa dipikirkan untuk dijadikan bahan renungan untuk tidur malam ya. Ini saya nanti ke depan mau selesainya berapa semester, apa yang mau saya garap nanti, yang mau saya teliti. Oke, ini karya tulis ilmiah bagi mahasiswa pendidikan matematika FTK UIN Suskaryau. Pekanbaru 28 Agustus 2024. Oke, nah di sini ada karya tulis ilmiah itu sering disingkat KTI. Nah, sebelum kita masuk kepada bagian intinya, tentu kita harus pahami dulu apa itu KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya akan menyampaikan menyampaikan berapa. Pertama ada 3 suku kata, karya, tulis, ilmiah. Ada karya, ada tulis, ada ilmiah. Ini saya ambil dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya itu memiliki arti pekerjaan atau di sini dinyatakan sebagai hasil perbuatan. Ya. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebetulnya masih banyak lagi definisi yang lain, tapi di sini saya merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tulis menurut KBBI di sini diartikan sebagai arti yang ada huruf, kemudian ada angka, kemudian atau lainnya yang dibuat dengan alat tertentu. Nah, berarti di sini tulis ini ada di dalamnya bisa huruf, bisa angka ya, atau lainnya yang dibuat dengan alat tertentu, menggunakan alat tertentu. Kemudian ilmiah di sini menurut KBBI artinya adalah bersifat ilmu, memenuhi syarat atau kaidah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Dari ketiga definisi ini, karya tulis ilmiah yang saya ambil dari KBBI, kita bisa mengartikan apa itu sebetulnya karya tulis ilmiah. Ada yang bisa? Ada yang mau mencoba memberikan argumentasinya? Dari 3 definisi ini, apa itu karya tulis ilmiah? Ada? Kalau ada silakan acungkan tangannya. Itu ada 3 definisi. Karya itu adalah hasil perbuatan atau pekerjaan. Kemudian tulis itu adalah artinya ada huruf, angka atau lainnya yang dibuat dengan alat tertentu. Kemudian ilmiah itu adalah dia bersifat ilmu, memenuhi syarat atau kaidah keilmuan. Ada yang mau mencoba?
memberikan argumentasinya, apa itu karya tulis ilmiah? Ada? Biasa Bu Irma. Mahasiswa masih malu-malu, ya. Dalam perkuliahan sering seperti itu, ya. Nah, jadi di awal malu-malu, nanti di akhir, ya, bukan malu-malu ini. Ya biasalah, mungkin bahan bakarnya masih solar ya, lama panas ya. Betul. Ya. Ada yang mencoba mahasiswa harus kritis, ya. Mahasiswa harus kritis, ya. Jangan berani mencoba, jangan takut salah. Begitu juga nanti dalam menulis, membuat skripsi, membuat artikel ilmiah. Kalau tidak berani memulai, tidak berani mencoba, tidak berani untuk menuangkan gagasan dalam bentuk pemikiran atau bentuk tulisan, ya 7 tahun selesainya. Ada yang mau mencoba? Jangan. Itu suatu produk dalam bentuk tulisan yang didahului dengan hipotesis. Oke, terima kasih. Tadi sebetulnya saya udah prediksi Pak Bibis. Jadi tadi saya mau bawa buku dari Pak Bibis untuk sebagai rewardnya, tapi tak jadi pula bukunya. Jadi siapa yang berani berargumentasi, nanti di akhir yang terbaik kita berikan job prize buku atau apa. Sudah saya siapkan bukunya, tinggal itu kan. Ya. Bisa nyusul. Oke, satu orang lagi. Tadi kan dari laki-laki nih, sekarang dari yang perempuannya. Daripada beli. Bapak dulu ya. Jadi karya itu adalah suatu karya yang dikeluarkan dalam suatu tulisan, baik itu berupa data, yang fakta, yang memiliki kaidah, baik itu tentang pengetahuan dan lainnya. Sudah? Terima kasih. Oke, ini dari dua penyampaian dari mahasiswa atau Anda semua. Coba kita lihat. Di sini juga saya sudah membuat ini. Ada beberapa. Yang pertama, yang warna hijau. Ini coba saya rumuskan dari definisi tadi. Ya. Jadi karya tulis ilmiah itu dapat diartikan sebagai suatu hasil tulis atau tulisan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Ya. Sementara menurut Pak Dede tahun 2012, ini KTI itu diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu dan yang isi dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian peraturan LIPI nomor 4/E/2012 ini KTI itu diartikan sebagai tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah atau aturan baku dan berlaku umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Oke, dari ketiga definisi ini, apa kata kunci? Kata kunci yang sebuah karya itu dinyatakan sebagai karya tulis ilmiah. Dari tiga definisi ini. Ada kata kunci di sana ya. Ada? Silakan. Yang memenuhi kaidah keilmuan dan sistematis. Oke.
Betul ya. Di sini ada karya tulis ilmiah ini, dia dinyatakan sebagai karya tulis ilmiah. Di sana ada sistematis, kemudian ada memenuhi kaidah keilmuan. Ya. Nah, di sini ada ketiga dari definisi ini ya. Kita lihat ada kata kuncinya memenuhi kaidah keilmuan. Nah, jika dia memenuhi kaidah keilmuan, kemudian dia sistematis, kemudian menurut Pak Dede ditambah dengan hasil pengamatan, penelitian atau peninjauan, ya, ulasan, kajian, pemikiran yang dibuat oleh perorangan atau kelompok yang disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan. Itu dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Ini kita masih berbicara umum ya, belum masuk kepada artikelnya. Nah, selanjutnya, pada saat kita ingin menentukan sebuah karya tersebut merupakan karya tulis ilmiah, kita harus perlu tahu nih ciri-ciri ya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Sama seperti kalian atau panitia mahasiswa disuruh mencari mana Pak Rezinya, ya, yang mana Pak Rezi. Nah, untuk agar tahu Pak Rezi yang mana, tentu kalian kan diminta Pak Rezi itu tinggal di mana, orangnya seperti apa, ya. Itu kan mengidentifikasi ciri-cirinya ya, untuk agar kita bisa langsung ketemu pada tujuan yang kita inginkan. Nah, sama seperti ini, pada saat kita ingin mengetahui sebuah karya tersebut merupakan karya tulis ilmiah atau tidak, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, ada di sini akurat, ya, atau faktual. Kemudian ada menggunakan metode ilmiah, kemudian ringkas, kemudian jelas. Selanjutnya logis, orisinil, kemudian ada etis, ada teruji, dan menghasilkan temuan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Kalau kita membaca sebuah karya tulis, ya, mengidentifikasi dia ilmiah atau tidak, kita cukup berpedoman kepada ciri-ciri yang ini saja. Pertama, apakah dia logis? Kemudian, apakah dia orisinil? Kemudian, apakah dia etis? Teruji? Kemudian, akurat? Menggunakan metode ilmiah atau tidak? Kemudian, dia ringkas, jelas, dan apa temuan yang dihasilkan? Kesemua ciri ini adalah pedoman kita dalam mengidentifikasi apakah karya tersebut merupakan karya ilmiah atau tidak, karya tulis ilmiah atau tidak. Ini saya lanjut ya. Nah, kemudian ternyata karya tulis ilmiah itu banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya ternyata karya tulis ilmiah tersebut. Ini saya kutip lagi menurut peraturan LIPI. Di sini dikatakan karya tulis ilmiah itu ada pertama makalah lengkap menurut LIPI ya, kemudian monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, makalah kebijakan, majalah ilmiah, buku ilmiah, bunga rampai, proceeding. Kalau mau tahu apa itu makalah lengkap, apa itu bunga rampai, ya nanti ada bahannya nanti saya berikan. Saya tidak akan membahas ini. Kemudian ada lagi menurut Pak Dede tahun 2012, karya tulis ilmiah tadi jenis yang pertama laporan. Kemudian ada makalah, ada kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, kritik, kemudian ada esai, dan terakhir ada artikel ilmiah. Nah, nanti di pembahasan ini kita akan fokus kepada jenis karya tulis ilmiah yang menurut Pak Dede tahun 2012 itu adalah artikel ilmiah. Oke, di sini sebelum kita menyusun, tentu kita harus tahu kaidah dan etik penyusunan karya tulis ilmiah. Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kaidahnya logis, ya, bukan hasil hayalan kita, ya. Kemudian objektif, sistematis, andal, kemudian ada desainnya, kemudian akumulatif. Nah, etika dalam menyusun karya tulis ilmiah ini pertama melahirkan karya orisinil, bukan ciplakan. Yang kedua, sebagai seorang terpelajar mestinya menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Kemudian
menulis secara cermat, teliti dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya dan memberi manfaat. Yang kelima, memberi saran-saran perbaikan. Yang keenam, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Yang ketujuh, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Ini pada saat kita mau memulai menulis, etika-etika ini harus kita pegang teguh. Ya, ini adalah rambu-rambu untuk menjadi seorang penulis. Melahirkan karya orisinal bukan ciplakan. Sudah banyak kasus yang ada di negara kita yang hasil karyanya merupakan ciplakan orang lain, ya. Jangankan gelar SPD-nya dicopot, gelar profesornya pun dicopot karena dia melanggar etika dari penyusunan atau penulisan karya tulis ilmiah ini. Karena yang dilahirkan bukan karya orisinalnya, tapi hasil ciplakan orang lain. Ya, jadi jangan sampai ini kita lakukan. Efeknya apa? Ya efeknya kemudian, ya, yang kita rasakan nanti adalah sanksi sosial, malu. Bagaimana rasanya kalau kita sudah dapat gelar SPD, sudah foto-foto, sudah buat kartu nama, sudah pajang papan bunga SPD ya. Setahun kemudian gelarnya dicopot. Kenapa? Karena yang dilakukan merupakan hasil ciplakan, bukan orisinal dari kalian sendiri. Kemudian di sini harus menjaga kebenarannya. Kalau dia penelitiannya di sekolah, ya harus betul-betul dilakukan di sekolah. Ya, para dosen saya yakin pada saat menguji ini akan mengidentifikasi kebenaran data, kebenaran pelaksanaan penelitiannya, dan kebenaran dari karya tulisnya. Ya, ini akan akan diidentifikasi sampai kepada kalian bisa tidak diluluskan pada saat ujian karena kebenarannya diragukan. Ya, kebenaran dari karya tulis tadi itu diragukan. Sama seperti kasus kami minggu lalu, kami tidak meluluskan mahasiswa karena ternyata setelah diidentifikasi dia penelitiannya bulan Februari, tapi di skripsinya atau di artikelnya sudah diterbitkan Pak di Sinta 2 Pak. Ternyata di Sinta 2-nya itu ditulis penelitiannya dilakukan bulan Agustus tahun 2024. Setelah diidentifikasi ke pihak sekolahnya, dia melakukan penelitian di bulan Februari. Akhirnya kami tidak meluluskan dan Sinta 2-nya kami komunikasikan pihak jurnalnya, ya, untuk ditarik kembali. Datanya ternyata dibuat-buat, Pak. Datanya dibuat-buat. Nah, ini yang etika ini yang dilanggar betul, ya. Jadi etika ini adalah acuan kita dalam membuat penulisan. Kejujuran kita diminta untuk menyajikan data, kebenarannya, kemudian betul-betul hasil karya kita, ya. Kemudian di sini secara akademis bisa dipertanggungjawabkan tulisannya, kemudian menerima saran-saran perbaikan. Oke, saya lanjutkan, ya. Bentuk-bentuk pelanggaran ilmiah. Nah, ini harus tahu dulu nih, ya. Jangan sampai kalian melakukan ini. Jadi dikasih tahu dulu kalau kita naik motor itu dikasih tahu dulu nih 300 meter nanti di simpang Tape Gadang ada lampu merah, ya. Nah, sama seperti ini, sebelum menulis dikasih tahu dulu bahwa dalam menulis itu ada bentuk-bentuk pelanggaran yang jangan sampai ini kita lakukan. Yang pertama ada publikasi, yang kedua itu ada Oke, kemudian yang ketiga ada plagiarism, ya. Kemudian di sini publikasi itu adalah mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada atau membuat data fiktif. Nah, ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Pelanggaran yang pertama yang jangan sampai kita lakukan itu adalah publikasi, membuat data, ya. Sebetulnya kita tidak melakukan penelitian atau melakukan penelitian tapi kita tidak mengambil data tersebut. Nah, kita buat datanya. Ini dinyatakan sebagai pelanggaran publikasi. Yang kedua, pelanggaran yang kedua ini kita mengambil data, betul mengambil data. Yang kemudian pada saat kita menulis
Atau pada saat kita menguji hipotesisnya, hipotesisnya tidak sesuai dengan apa yang kita tulis, maka kita mengubah datanya. Mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan atau hipotesis yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita lakukan. Apapun hasilnya, apapun yang kita dapatkan, sampaikan. Ya, sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Kemudian yang ketiga ini adalah plagiarism, plagiat ya, di mana di sini mengambil kata-kata atau kalimat teks dari orang lain, dari tulisan orang lain, tanpa kita memberikan menyatakan sumbernya atau menyebutkan kita mengambilnya dari mana. Di sini dinyatakan dalam bentuk citasi ya. Jadi kita mengambil punya orang, tulisan orang, kita masuk ke dalam tulisan kita, tapi kita tidak menyatakan sumbernya dari mana atau menurut siapa. Nah, ini termasuk ke dalam pelanggaran yang ketiga, kita adalah plagiat. Ya, dari yang ketiga-tiga ini tidak boleh kita lakukan. Kalau dilihat yang paling berat itu yang pertama, ya kita di sini kita tidak mengambil data sama sekali, tapi kita membuat datanya, mengada-ada data yang kita butuhkan. Yang pelanggaran yang kedua, yang sedang, kita punya data, tapi data yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita ubah datanya. Kemudian yang ketiga, kita punya datanya real, tapi pada saat menuangkan dalam bentuk tulisan, ya kita mengambil pernyataan orang lain, kalimat atau teks orang lain yang mendukung data kita, tapi kita tidak memasukkan sumbernya dari siapa atau menurut siapanya. Jadi ketiga-tiga ini tidak boleh kita lakukan dan harus kita hindari dalam menulis nanti ya, tulis ilmiah. Ingat, seseorang yang melakukan salah satu dari 3 pelanggaran etika akademik, ada falsifikasi, fabrikasi, dan plagiarisme ini dapat dikatakan memiliki cacat moral. Ajaran agama, ya terutama kita agama Islam, ini mencela pelanggaran yang tadi itu karena ketidakjujuran, pencurian dan mengambil kepunyaan orang lain. Ini yang harus kita pegang teguh ya dalam membuat tulisan. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dulu ya. Selanjutnya, format standar tulisan artikel ilmiah. Nah, di sini ada pertama judul, kemudian nama penulis, kemudian ada abstrak dan kata kunci, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Sebetulnya masih ada yang lain lagi formatnya, tapi ini saya pakai format standar saja, ya, yang pada umumnya ada yang bagian-bagian ini. Yang pertama kita masuk kepada judul. Judul dalam sebuah karya tulis ilmiah itu harus spesifik, jelas, ringkas, dan informatif. Menggugah rasa ingin tahu si pembaca, ya. Kemudian menggambarkan substansi atau isi dari tulisan serta mengandung unsur kata kunci. Dalam merumuskan judul penelitian, hindari jangan terlalu umum, sedapat mungkin judul harus spesifik. Kemudian di sini dinyatakan judul itu ditulis sesingkat mungkin dan mendeskripsikan isi karya tulis. Sebaiknya kita menghilangkan penggunaan kata-kata seperti suatu kajian tentang, kemudian penelitian tentang, pengamatan tentang, dan sebagainya. Penulisan judul juga ditujukan untuk menarik perhatian pembaca. Ya, jadi dari judul itu kita sudah merumuskan semenarik mungkin, membuat orang tertarik untuk membaca apa yang kita tulis, tapi jangan sampai kita menghilangkan unsur substansinya, apa yang ingin kita sampaikan. Oke, di sini contoh judul, ya, ini contoh judul artikel ilmiah. Ini saya ambil salah satu mungkin bisa dihilangkan Bu Ade. Iya, Bu. Biar nampak mahasiswanya. Oke. Nah, ini saya ambil dari salah satu tulisan mahasiswa dan dosen program studi pendidikan matematika UIN Siska Riau. Ya, ini saya ambil. Nah, ini diterbitkan di jurnal
Pendidikan Matematika FTK Universitas Karyau. Jadi di FTK ini kita punya 2 jurnal ya, mahasiswa, ada Juring dan ada SJME. Nah ini alhamdulillah Anda semua sudah difasilitasi untuk membuat artikel ilmiahnya untuk dipublikasikan di jurnal yang ada di program studi. Dua-duanya sudah diakui secara nasional yang terakreditasi. Ini sebentar ya. Oke, kita mohon maaf terganggu sebentar ya. Oke, ini judul ya. Tadi judul harus menarik, informatif, kemudian jangan bertele-tele ya, dan tidak mengurangi unsur substansi yang ingin disampaikan. Ini salah satu judul dari tulisan mahasiswa dan dosen program studi pendidikan matematika Universitas Karyau. Judulnya pengaruh penerapan model planning, monitoring, evaluating (PME) terhadap kemampuan berpikir kritis matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Oke, dari judul ini, ayo sama-sama kita analisis. Apakah memenuhi yang pertama tadi judulnya singkat? Singkat? Nah, singkat tadi, karena maksudnya tadi nanya Bu Yarda. Oke. Kemudian yang kedua, apakah judulnya komunikatif? Apakah judulnya menarik? Menarik? Oke. Apakah judulnya mengandung unsur substansi yang ingin disampaikan? Ya? Oke. Dari judul ini, ya, kalau kita mengacu kepada yang ini dari syarat judul tadi, apakah secara garis besar sudah memenuhi? Dia menggugah rasa ingin tahu, jelas, kemudian informatif, kemudian di sini menggambarkan substansi atau isi dari tulisan. Secara garis besar sudah ya. Oke. Jadi ini salah satu tulisan yang ada di Juring atau Journal of Research in Mathematics Learning Pendidikan Matematika Universitas Karyau. Ini yang saya ambil, ini volume 7 nomor 2 tahun 2024. Masih baru, Juni 2024 ya. Nah, jadi nanti Anda semua kalau dalam membuat judul artikel, ini salah satu contoh yang bisa diambil. Ya. Kalau salah satu contoh berarti banyak lagi contoh yang lain. Jadi kebetulan contohnya ini yang saya ambil. Ya. Nah, ini judulnya komunikatif, kemudian menggugah rasa ingin tahu, ya. Kemudian di sini judulnya ditulis dengan jelas, kemudian menggambarkan isi artikel. Kira-kira dari judul ini nanti yang dibahas apa? Ada yang mau memberikan argumentasinya? Dari judulnya apa yang dibahas nanti kira-kira? Masih kira-kira karena belum baca isinya ya. Oke, berpikir kritis. Kemudian apa lagi? PME. Oke, PME. Kemudian apa lagi yang dibahas? Sertifikasi. Paling tidak 3 itu yang nampak ya.
Oke. Berarti judulnya secara garis besar menggambarkan isi artikel di dalamnya nanti. Selanjutnya, dalam karya tulis ilmiah, yang artikel ilmiah, kita harus mencantumkan nama. Ya, setelah judul nanti akan ada nama. Nama di sini ditulis dengan lengkap tanpa menyebutkan gelar dan berupa nama asli, bukan nama samaran. Ya. Kemudian penulisan nama diupayakan tidak disingkat. Namun apabila terdapat penyingkatan, nama harus secara konsisten mengikuti kaidah penulisan singkatan. Kemudian nama penulis pertama atau utama ini berada pada urutan paling depan atau disesuaikan dengan panduan penulisan yang terkait yang digunakan. Sebutan nama ditampilkan dengan jelas setelah penyebutan judul tanpa disisipkan kata oleh. Ya. Kemudian alamat yang dicantumkan adalah alamat instansi atau lembaga dan email. Dan nanti selain judul, kita harus mencantumkan nama. Di bawah judul tidak boleh ada kata-kata oleh atau disusun oleh, ya langsung nama. Ini contohnya seperti ini. Artikel yang tadi pengaruh PME terhadap kemampuan berpikir kritis dan yang ditinjau dari self advocacy, ini penulisnya, ya ada Aulia Wulandari Putri, ini mahasiswa program studi pendidikan matematika FTK UIN, ya, dan bersama dosennya Ibu Dr. Granita, ya. Tanpa menyebutkan gelarnya, nama dan tanpa menyebutkan gelarnya. Ini sudah sesuai ya. Tadi nama yang penulis pertama di sini siapa? Aulia Wulandari Putri ya. Karena nama penulis pertama ditaruh di paling depan di aturan tadi. Kemudian diikuti oleh penulis berikutnya. Di sini juga selanjutnya ada tulisan di sana. Atas di nama di atasnya ada angka 1. Kelihatan tidak? Tidak. Kecilan ya. Nah, di situ angka 1 itu menjelaskan di mana asal instansi penulisnya. Ya. Jadi sana tertulis penulisnya berasal dari program studi pendidikan matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Indonesia. Kalau penulisnya berasal dari beberapa program studi dari beberapa universitas, maka angkanya 2, 3, 4. Ya, seperti itu ya. Nah, karena ini di Aulia angkanya 1 di atasnya, kemudian di Ibu Dr. Granita angkanya 1 juga. Kenapa? Karena dia berasal dari satu instansi. Kemudian di bawahnya lagi ada email. Ya, email yang dimasukkan di sini adalah email Aulia Wulandari Putri. Ya, di Aulia, di nama Aulia itu ada tanda bintang. Ya. Artinya apa? Email yang akan dimasukkan itu adalah email Aulia. Aulia sebagai correspondingnya. Artinya kalau artikel kita sudah masuk ke jurnal dan ada perbaikan, pihak jurnal akan memberikan informasi kepada Aulia, bukan kepada Bu Granita, begitu ya, karena ada tanda bintangnya. Oke, selanjutnya abstrak. Oke, abstrak di sini harus secara jelas menyatakan tentang yang pertama tujuan utama dan ruang lingkup penelitian, kemudian metode dan landasan teori yang digunakan untuk penelitian terkait dengan topik metodologi, kemudian hasil atau temuan penelitian yang berikutnya harus dengan tepat meringkas hasil dan kesimpulan utama, kemudian memiliki kata kunci. Ini abstrak. Kemudian secara teknis itu abstrak ringkas dibatasi dengan jumlah kata. Kemudian di sini berkisar antara 100 hingga 250 kata, dibatasi ya abstraknya. Kemudian informasi yang disampaikan dalam judul sebaiknya jangan diulangi lagi dalam abstrak. Tidak mencantumkan referensi, tabel atau gambar dalam abstraknya. Kemudian penggunaan singkatan atau akronim juga harus dihindari, meskipun mungkin hal tersebut tercantum dalam karya tulis. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan diikuti abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris. Ini tergantung dengan bagaimana
apa namanya pedoman penulisan yang disyaratkan oleh masing-masing jurnal yang dituju gitu ya. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh abstrak dari artikel tadi. Artikel yang kita bahas tadi. Terlihat? Nggak terlihat ya? Kurang terlihat. Oke, di sini di abstrak ini kalau maju ke depan bisa nggak satu orang untuk membacakan abstraknya? Kita ingin mengidentifikasi apakah abstraknya mengandung unsur-unsur ini. Ada metodenya, kemudian ada ruang lingkup penelitiannya, kemudian ada hasil temuannya. Kita lihat di sini. Itu memiliki kata kunci. Oh, filenya dikirim, boleh. Bisa dikirim ke? Oh, boleh, Bu Ade. Bisa bantu Bu Ade? Kirim filenya Bu Ade. Soalnya di sini udah ada, di resi ya. File ini di capture aja. Capture aja ya. File ini ada mana bang? Bukan resi kan? Iya, dari Filenya, WA kan filenya. ini aja. Atau dari screenshot ini aja. Screenshot. Nah, Screenshot ini aja. Kirim ke siapa? Oh, ke chat itu apa sih? Namun ini bisa tugas apa ada sama kirim ke kawan-kawan ya. Ibu share sama-sama. Ayo, kalau sudah di-share sambil makan kue yang dimakan, airnya diminum, batas ya. lah sama. Jangan sampai ada yang tertidur ya. Makanya Jangan kemudian ruangannya nyaman, dingin ya, tidur ya dia. dia belum sampai lagi sama-sama. Jadi bekal yang didapat bukan bekal dari karya tulisnya, tapi bekalnya adalah makan. Oke, kalau sudah dapat screenshotnya, coba dibaca dan coba kita komparasikan dengan yang ini. Apakah abstraknya sudah mengandung tujuan utama dan ruang lingkup penelitian, kemudian apakah di abstraknya sudah ada metodologinya atau landasan yang digunakan, kemudian apakah ada hasil temuan yang dinyatakan di abstrak. Sudah dapat filenya? Penelitian di sekolah juga. Kayak dilampirkan lah surat apanya, surat penelitiannya. Enggak, dari penelitian ada. Karena kan penelitian yang menempatkan kan. Udah jelas kalau gitu. Sudah terkirim filenya? Sudah. Oke, kalau sudah, coba identifikasi di bagian mana di abstrak yang ada menyatakan tujuan utama penelitiannya. Apakah ada? Itu juga dinyatakan? Suratnya itu ada di bagian mananya? Satu orang coba angkat tangan dan sebutkan di bagian mananya atau pernyataan yang mana menyatakan tujuan utamanya. Ada? Satu orang, silakan. Oke, jadi di abstrak ini sudah memiliki unsur menyatakan tujuan utama penelitiannya, yaitu adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model PME terhadap kemampuan berpikir kritis yang matematis yang ditinjau dari self aplikasi siswa. Oke, yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, apakah penelitian di abstrak ini sudah mengandung unsur metodologinya, lokasi penelitiannya, metodologinya, teknik analisis datanya, instrumen penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, sudah ada? Sudah ya, bisa dibaca ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada dinyatakan, kemudian
analisis datanya juga ada dinyatakan, ya. Selanjutnya, apakah di abstrak ini sudah mencantumkan hasil atau temuan penelitiannya? Sudah. Ada? Ada ya? Ada berapa 3. hasil penelitiannya? Ada 3. Dinyatakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, beberapa artikel ilmiah yang diterbitkan di beberapa jurnal tidak cukup sampai di sini, kadang meminta sampai kepada rekomendasi, ya, memasukkan di abstraknya. Secara garis besar, ini abstrak ini sudah bisa dinyatakan sudah memenuhi kriteria abstrak yang baik, ya. Di sini kemudian dibatasi oleh 250 kata, ya. Abstrak ini tidak panjang-panjang tapi dibatasi 250 kata. Ini kalau saya lihat mungkin kurang dari 250 kata. Selanjutnya ada kata kunci, ya. Ada kata kunci? Ada? Yang di mana? Yang di keyword. Oke. Ini adalah kata kunci dari abstraknya. Ini salah satu contoh nanti kalau Anda semua ingin membuat abstrak artikel ilmiah, ya. Ini unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya, nah ini selanjutnya pendahuluan, ya. Di pendahuluan ini dalam karya ilmiah yang di pendahuluan ini akan dibahas pertama adalah latar belakang, kemudian disampaikan permasalahan atau rumusan masalahnya, kemudian menyampaikan tujuan dan manfaatnya. Di latar belakang ini menceritakan fenomena atau gejala yang ditemukan, kemudian menyajikan tinjauan pustaka atau studi pendahuluan yang terkait dengan variabel-variabel yang kita teliti, kemudian di sini untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan, kemudian pengantar tentang konsepsi atau profil yang terkait dengan judul, ya. Ini yang di pendahuluan, ya. Pendahuluan ini setidaknya mengandung ini, menyatakan fenomena atau gejala yang ditemukan, kemudian menyajikan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu kita sajikan di latar belakang. Tujuannya untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang kita lakukan, ya, untuk menemukan gap dan novelty-nya. Kemudian menyampaikan pengantar tentang konsepsi atau profil yang terkait dengan judul. Oke, kita lihat. Ini saya coba screenshot saja tadi hasil pendahuluannya, ya. Pertama, di sini dia menyatakan matematika merupakan pengetahuan yang bersifat universal dan harus diajarkan di semua tingkatan pendidikan untuk memberikan siswa bekal dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Ya. Kemudian di sini dinyatakan lagi berpikir kritis merupakan proses mental, ya. Sampai kepada menurut Fasion menyatakan berpikir kritis, sampai kepada self efficacy menyatakan apa itu self efficacy, ya. Nah, dari pendahuluan ini, ya, dari pendahuluan yang dinyatakan yang coba saya screenshot ini, apakah menyatakan fenomena? Apakah sudah menyatakan fenomena? Fenomena yang ditemukan di lapangan? Tadi kan di pendahuluan ada fenomena, ya, atau gejala yang ditemukan. Kemudian ada tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian terdahulu. Saya buka lagi kembali.
Oke. Ini adalah pendahuluan, ya, pendahuluan dari artikel yang tadi. Jadi pendahuluan itu harus mencantumkan ada tadi menyatakan fenomena atau gejala yang ditemukan. Atau gejala yang relevan, kemudian ada tinjauan pustaka atau studi pendahuluan, kemudian yang terkait untuk penelitian yang dilakukan, kemudian ada tinjauan tentang profil yang terkait dengan judul. Oke, dari judul ini, ya, mohon maaf dari terlihat di belakang, nggak terlihat ya. Oke, nah dari tulisan yang ada ini kita harus menemukan, ya, kita mereview artikel jadinya, ya, mana yang pendahuluan yang sesuai dengan kriteria tadi, menyatakan fenomena, ya. Nah, mana fenomena yang dimaksud di dalam pendahuluan ini, kemudian mana yang dinyatakan sebagai studi pendahuluan atau penelitian yang relevan yang dinyatakan dalam penelitian ini, ya, di bagian pendahuluan. Ini harus kita temukan untuk melihat bagaimana menyusun sebuah pendahuluan yang baik. Ini artikel yang tadi, ya. Kemudian nah, di sini ternyata kita temukan bahwa dari penelitian sebelumnya ini dinyatakan bahwa kemampuan fikih kritis siswa itu masih rendah, ya. Kemudian dari penelitian Putri, penelitian Nurdin, kemudian penelitian dan lain-lainnya, ini menyatakan berpikir kritis masih rendah. Artinya ada fenomena atau gejala yang ditemukan di lapangan oleh peneliti terdahulu. Kemudian selanjutnya dinyatakan juga bahwa beberapa penelitian untuk meningkatkan kemampuan pikir kritis ini itu menggunakan metakognitif, menggunakan model yang lain, ya. Kemudian masih jarang ditemukan yang menggunakan PME. Nah, ini artinya adalah dia mencoba menyatakan penelitian terdahulu yang mencoba mengobati gejalanya, penyakitnya, berpikir kritisnya masih rendah, tapi dengan yang lain. Dia mencoba melihat dengan PME ini masih sedikit. Nah, ternyata disinilah dia masuk bahwa dia ingin mengobati berpikir kritis ini dengan menerapkan PME. Ya, jadi latar belakang ini secara garis besar nanti kalian bisa baca, buka juringnya, akses juringnya, ya, akses jurnal juringnya, lihat artikelnya, itu bisa dilihat dan apa namanya, dan dilihat dari yang disampaikan tadi di latar belakang itu atau di pendahuluan setidaknya menyatakan ada gejala atau fenomena yang relevan, kemudian menyatakan tinjauan pustaka pada pendahuluan yang terkait, kemudian di situ juga menyatakan tentang konsepsi atau profil yang terkait dengan judul yang kita ambil. Oke, selanjutnya sedikit lagi, ya, nggak usah banyak-banyak, ya.
Oke, selain pendahuluan ada tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi. Ya, metodologi ini nanti di dalam artikel ilmiahnya ini paling tidak harus mencantumkan ada lokasi waktu penelitiannya, kemudian mencantumkan apa namanya tujuan di sini ada tujuan penelitiannya, metode penelitiannya, kemudian instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan datanya, kemudian teknik analisis datanya. Setidaknya di bagian metodologinya mencantumkan ini, menuliskan ini di bagian metodologinya. Ya, nanti bisa dilihat di artikel yang nanti akan saya bagikan artikelnya beserta PPT ini. Kemudian di hasil pembahasan, nah, ini terkadang yang sering kita lupakan. Di hasil pembahasan ini sebetulnya intinya. Jadi kadang kita hanya fokus kepada hasilnya, tapi tidak dibahas. Hasilnya saja yang kita tampilkan tabel, diagram, atau grafik sebagainya, tapi kita lupa membahasnya. Padahal yang paling penting itu adalah selain hasil, kita harus mengupas, menganalisis bagaimana hasil yang diperoleh. Ada apa sebetulnya? Bagaimana caranya dan bagaimana penelitian lain menyikapi ini. Nah, maka di hasil dan pembahasan ini, setidaknya kita harus membahas ya. Di sini hasil dan pembahasan merupakan hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema sentral kajian. Hasil yang diperoleh ini dapat berupa deskriptif naratif, kemudian berupa angka, tabel ya. Kemudian hindari pernyataan deskriptif yang naratif yang panjang. Kemudian gantikan dengan ilustrasi gambar, grafik, foto, diagram atau peta-peta lainnya. Namun dengan penjelasan serta legenda yang mudah dipahami. Artinya apa? Jadi kita menampilkan hasil dan pembahasan ini bukan hanya berupa kata-kata saja, tapi bisa kita nyatakan dengan bentuk gambar, grafik, ya. Kemudian kita perjelas maksud dan gambar yang kita sajikan ini. Tujuannya apa? Untuk menarik minat pembaca, kemudian untuk mempermudah pembaca menemukan apa hasil penelitian kita. Ya. Kemudian hasil ini harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Kemudian pembahasan ini ditulis secara ringkas dan fokus pada interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan merupakan pengulangan dari bagian hasil. Nah, beberapa penelitian yang saya temukan terkadang menyatakan pembahasan ini mengulang hasil. Jadi dari tabel yang dinyatakan di atas itu hasilnya diulang lagi, bukan dimaknai. Ya. Kemudian di sini bentuk penyajiannya harus informatif, ya. Kemudian di sini dinyatakan lagi sebagai pendukung pada bagian hasil dan pembahasan, penyajian ide atau hasil penelitian ini dalam bentuk tulisan bisa lebih mengefisienkan volume tulisan karena tampilan ini sebuah ilustrasi ada kalanya lebih lengkap dengan informatif daripada tampilan dalam bentuk narasi. Penggunaan tabel tadi. Yang terakhir ini ada bagian kesimpulan, kemudian ada bagian saran. Ya, jadi kesimpulan ini yang diperoleh dari hasil penelitian ini merupakan hasil analisis atau dari hasil pembahasan yang telah kita sajikan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang kita teliti. Jadi kesimpulan ini bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian dalam bentuk kalimat utuh atau dalam butir-butir kesimpulan secara berurutan. Nah, kesimpulan ini juga berasal dari analisis, sedangkan kesimpulan umum adalah hasil generalisasi atau keterkaitan dengan fenomena yang serupa yang kita temukan. Kemudian saran, ini apabila diperlukan dapat berupa rekomendasi akademik, tindak lanjut, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Nah, jadi dalam sebuah artikel ilmiah yang baik itu harus mengandung unsur-unsur yang tadi ada judul, kemudian ada nama penulisnya, abstrak, pendahuluan, kemudian ada kajian teorinya, ada metodologinya, ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran. Yang terakhir ini ada bagian referensi, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, peserta di Zoom. Bagi peserta di Zoom juga diperbolehkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra. Saya ingin bertanya, apa sih solusi bagi yang terkendala TTI? Solusinya bagi yang mahasiswa terkendala untuk mengurus TTI. Baik, terima kasih. Oke, Putra bisa mengalami kendala dalam membuat atau menggunakan mendelay, maka nanti direkomendasikan belajar dulu mendelaynya. Kemudian Putra belum tahu nih bagaimana cara membuat abstrak, membuat pendahuluan yang baik, maka disarankan atau direkomendasikan Putra belajar dulu nih mereview beberapa artikel, kumpul beberapa artikel yang relevan dengan yang diambil, kemudian coba direview. Ya, kalau pengalaman saya seperti itu. Saya minta mahasiswa sebelum menulis, saya minta dia mereview minimal 10 artikel dulu yang berkaitan dengan judulnya. Nanti hasil review itu saya minta pertama temukan di pendahuluan itu mana fenomenanya. Ya, kemudian studi pendahuluan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian apa yang belum orang lain lakukan. Kemudian apa tujuan penelitiannya, kemudian dibagi metodologinya, jadi dibuat poin-poin seperti itu, sehingga nanti dari sana secara tidak langsung mahasiswa terlatih. Oh nanti saya sebenarnya seperti ini, ya. Jadi langkah awal untuk mengatasi kendala itu adalah pertama, kalau bertanya ke dosen pembimbing, ya harusnya mengidentifikasi dulu kendalanya apa dulu, ya. Kalau kendalanya dari diri kalian, misalnya Pak, saya belum pernah baca artikel, saya baca dulu, ya. Nah, saya belum pernah mengikuti pelatihan penulisan artikel, ikuti pelatihannya. Maka salah satu cara untuk mengatasi itu adalah hari ini. Kegiatan kita ini adalah langkah awal yang dilakukan Prodi untuk mengatasi kendala yang dialami oleh mahasiswa program studinya dalam menulis artikel ilmiah. Ini salah satu caranya yang bisa dilakukan. Ya, setidaknya membuka wawasan, membuka gagasan, memberikan gagasan agar bisa menulis karya ilmiah yang baik. Begitu jawabannya. Ada pertanyaan di kolom chat. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta yang di Zoom. Pertanyaannya adalah, bagaimana tipsnya kita membuat kesimpulan, sedangkan tadi disampaikan kesimpulan bukan hasil dari yang kita buat?
Ini sebentar. Oke, mungkin diperjelas saja bahwa di sini di slide yang saya tampilkan ini dikatakan bahwa kesimpulan itu bukan merupakan tulisan ulang dari pembahasan dan bukan juga merupakan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Ya. Nah, jadi kesimpulan ini merupakan jawaban dari atau temuan-temuan penelitian kita, itu kita cantumkan di bagian kesimpulan ini. Ya. Jadi misal rumusan masalah kita ada 3, tentu nanti kita harus menjawab ketiga rumusan ini. Ya. Kemudian di bagian kesimpulan ini setidaknya mengandung 3 tadi. Ya, 3 dari hasil penelitian tadi. Di sini dikatakan bukan merupakan tulisan ulang dari pembahasan. Pembahasan kan panjang tuh ya. Ya. Nah, maka di kesimpulan ini kita menyimpulkan dari apa yang hasil penelitian kita, kemudian dari pembahasan kita tadi kita simpulkan. Menjadi ringkas, setidaknya menjawab rumusan masalah yang dan menjawab tujuan penelitian yang kita nyatakan di bagian pendahuluan tadi. Minimal itu ya. Itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Bagaimana dengan peserta lain? Apakah ada pertanyaan lain? Kepada Melisa dipersilahkan. Pengaruh suatu model pembelajaran terhadap matematika dan penelitian itu memiliki hasilnya terdapat pengaruh. Namun pada saat diterapkan mata pelajarannya, pembelajaran ternyata tidak apakah akan mendapatkan dampak tertentu pada hasil penelitiannya sehingga mempengaruhi kapasitas atau kepekaan. Oke, baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Oke, pertanyaannya adalah pada saat seorang peneliti melakukan penelitian ingin melihat pengaruh dengan menggunakan model tadi ya, hasil penelitiannya terdapat pengaruh. Kemudian oleh guru di sekolah, dia mencoba menggunakan model yang sama, tapi kok tak ada pengaruh gitu ya. Apakah ini hasil penelitiannya diragukan? Seperti itu ya, betul seperti itu ini ya. Oke, nah pada saat seorang peneliti tadi melakukan penelitian di lapangan, tadi menggunakan model ya, kemudian hasilnya terdapat pengaruh. Apakah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan? Kalau dia melakukan secara sistematis dan memenuhi kaidah keilmuan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa? Karena dia sudah memenuhi kaidah keilmuan. Sebelum dia melakukan penelitian, semua alat yang digunakan itu sudah harus memenuhi kriteria kelayakan. Artinya apa? Kalau dia termometer alat untuk mengukur panas, maka dia harus bisa mengukur panas. Ya. Kemudian kalau timbangan bisa mengukur berat badan, maka dia harus bisa mengukur berat badan. Artinya apa? Timbangan dan termometer ini sebelum digunakan sudah teruji kelayakannya, baru bisa memberikan hasil atau informasi kepada orang lain. Kemudian pada saat guru di kelas mencoba menerapkan model yang sama, kok tidak terdapat pengaruh? Nah, ini perlu kita identifikasi pengaruh yang dimaksud ini apa. Kemudian apakah alat yang digunakan apakah sudah memenuhi kriteria kelayakan? Nah, ini perlu diperjelas juga ya. Karena pada saat seorang peneliti melakukan penelitian dan hasilnya terdapat pengaruh, dia bisa mempertanggungjawabkan karena tadi dia melalui proses penelitiannya, instrumennya valid, memenuhi kriteria kelayakan,
dan pada saat gurunya meneliti di lapangan, kalau dia menggunakan kriteria, menggunakan instrumen yang sudah valid ini tadi, maka kita harus mengidentifikasi apakah pertama gurunya mampu menggunakan instrumen tersebut. Ini harus kita perjelas, ya, sehingga nanti pada saat gurunya bilang oh ini tidak ada pengaruh, sehingga orang berasumsi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini diragukan. Ya, padahal orang peneliti terdahulu ini sudah melakukan penelitian yang sudah memenuhi kriteria keilmuannya. Kalaupun peneliti yang sama menggunakan instrumen yang sama, kemudian melakukan penelitian di tempat yang lain dan hasilnya tidak terdapat pengaruh, ya tidak masalah. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Maka selaku peneliti selanjutnya, maka kita harus meng-counter. Kenapa pada saat saya melakukan penelitian di waktu yang berbeda, di lokasi yang berbeda, kok tidak ada pengaruh? Maka ini sebuah hal yang menarik lagi, sebuah temuan baru lagi. Nah, begitulah terus, ya. Nah, tapi kita tidak bisa menyatakan penelitian yang sebelumnya itu adalah salah. Jadi penelitian sebelumnya menyatakan hasilnya berpengaruh, itu memberikan informasi kepada kita bahwa model ini manjur loh untuk mengobati penyakit yang ada. Namun pada saat kita gunakan di lapangan, kok nggak bisa. Nah, maka kalau kita selaku peneliti, kita harus mengidentifikasi, menemukan kenapa sih tidak pada saat saya gunakan tidak berefek, tidak ada efeknya. Maka ini temuan baru lagi, hal yang menarik lagi untuk dibahas. Ya, begitu. Terima kasih. Tadi Razak katakan kayaknya. Cukup? Razak jadi nanya. Sama. Sudah. Dah. Baik, terima kasih kepada Bapak Rezi yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Marilah sama-sama kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.